Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberi review materi pertemuan 9 mata kuliah mekanika bahan. Pada pertemuan 9 ini, terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu tegangan bidang, lalu berikutnya tegangan utama dan tegangan geser maksimum, dan yang ketiga lingkaran Mohr untuk tegangan bidang. Pendahuluan dari pertemuan 9 ini yaitu tegangan normal dan geser di balok poros dan batang dapat dihitung dari rumus-rumus dasar yang telah dibahas dalam bab-bab yang sudah ada sebelum pertemuan 9 ini. Jadi dengan demikian, kita akan mulai analisis tegangan dan regangan dengan membahas metode-metode untuk mencari tegangan normal dan geser yang bekerja di potongan miring suatu elemen struktur. Masuk ke subbab yang pertama, yaitu tegangan bidang. Kondisi tegangan yang kita jumpa dalam bab-bab sebelum ini dalam menganalisis batang yang mengalami tarik, tekan, atau torsi, serta di balok yang mengalami lentur adalah contoh-contoh keadaan tegangan yang disebut tegangan bidang. Jadi apabila bahannya berada dalam keadaan tegangan bidang dalam bidang XY, maka hanya muka X dan Y dari elemen yang mengalami tegangan dan semua tegangan bekerja sejajar sumbu X dan Y seperti terlihat dalam gambar di bawah. Gambar 9/1. A. Lalu di tegangan bidang ini juga ada yang namanya tegangan di potongan miring, ya yang mana itu kondisi tegangan yang kita jumpa dalam bab-bab sebelum ini juga menganalisis batang-batangan, tarik, tekan, torsi, serta balok yang mengalami lentur. Salah satunya yaitu tegangan di potongan miring. Lalu di tegangan bidang ini juga terdapat kasus-kasus khusus pada tegangan bidang. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Tegangan utama itu tegangan normal, maksimum, dan minimum yang disebut sebagai tegangan utama. Dengan mengambil turunan dari terhadap dan menyamakannya dengan 0, maka kita akan memperoleh suatu persamaan yang dapat digunakan untuk mencari yang menghasilkan maksimum atau minimum. Persamaan turunan tersebut adalah yang sudah saya sediakan di bawah ini. Lalu dengan tegangan geser maksimum. Tegangan geser maksimum itu ada dengan telah diperolehnya tegangan utama dan arah-arahnya untuk suatu elemen yang mengalami tegangan bidang, maka berikutnya kita akan dapat meninjau penentuan tegangan geser maksimum dan bidang di mana tegangan tersebut bekerja dengan rumus yang tersedia di bawah ini. Ya, lalu ini lanjut dari 9/21 sampai 9/26 adalah turunan rumusnya. Jadi tegangan geser maksimum sama dengan setengah selisih tegangan utama. Sampai didapatkan kesimpulan seperti tersebut. Masuk ke subbab yang terakhir atau subbab ketiga, yaitu tentang lingkaran Mohr untuk tegangan bidang. Persamaan transformasi untuk tegangan bidang dapat dinyatakan dalam bentuk plot yang dikenal dengan sebutan lingkaran Mohr. Selain itu, lingkaran Mohr berlaku tidak hanya untuk tegangan, tetapi juga untuk besaran-besaran lain dengan sifat matematis serupa, termasuk regangan dan momen inersia yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Lalu persamaan-persamaan untuk lingkaran Mohr dapat diturunkan dari persamaan transformasi untuk tegangan bidang. Persamaan 9/4A dan 9/4B yang ada di sebelumnya. Kedua persamaan ini terus ulang di sini, tetapi dengan sedikit penyusunan yang berbeda, seperti ini. Mungkin sekian review materi pertemuan 9 mata kuliah mekanika bahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.